Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masuki hadis terakhir dari bab Sholati Al-Kusuf. Hadis terakhir dari bab tentang tata cara sholat gerhana. An Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah taala meridhoinya, bahwasannya ia berkata, khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terjadi gerhana atau gerhana yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekali, dan itu gerhana matahari. Kata Aisyah, khasafatis syamsu, terjadi gerhana matahari. Jadi gerhana itu boleh pakai kha, boleh pakai kaf. Dua-duanya bisa digunakan untuk baik matahari maupun bulan. Hanya saja yang lebih kuat dari si bahasa, kalau bulan itu pakainya kha, sedangkan matahari pakainya kaf. Khusuf sama khusuf. Allah Ta'ala berfirman, wa khasafal qamar. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia. Jadi ketika terjadi gerhana, tadi di zaman Nabi gerhananya gerhana apa? Matahari, dan itu hanya terjadi berapa? Sekali. Gerhana bulan tidak. Fa'atalal qiyam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dalam waktu yang lama. Summa raka'a. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam rukuk. Fa'atalar rukuk. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika rukuk, rukuknya sangat panjang. Jadi ketika berdiri yang panjang. Ketika rukuk, rukuknya juga panjang. Summa qama fa'atalal qiyam. Kemudian beliau bangkit dari rukuk dan beliau berdiri dalam waktu yang lama. Wa huwa dunal qiyam al-awwal. Hanya saja tidak sepanjang berdiri yang pertama. Summa raka'a. Kemudian beliau rukuk fa'atalar rukuk, dan panjang dalam rukuknya. Wa huwa dunar ruku'il awwal. Namun lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jamaah, maka yang pertama kali beliau takbir, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang sangat panjang. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat jamaah dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama itu membaca ayat yang semisal dengan surat Al-Baqarah. Jadi panjangnya itu semisal dengan surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan akan betapa panjangnya berdiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dapat di hadis ini jamaah, di rakaat pertama itu ada berapa rukuk? 2 rukuk. Kan kalau sholat pada umumnya 1 rakaat 1 rukuk. Tapi kalau di sholat gerhana yang sunnah adalah 1 rakaat 2 rukuk. Kita ulangi, takbir, kemudian baca iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang, kemudian rukuk. Rukuknya juga panjang. Apa yang dibaca Ustaz? Ya diulang-ulang aja. Jadi apa yang kita baca ketika kita rukuk itu diulang-ulang. Subhanallah bihamdih, subhanallah, diulang-ulang terus. Yang lama. Kemudian bangkit dari rukuk, bukannya bangkit kemudian berdiri dalam waktu yang sebentar, tidak, namun meneruskan membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca suratan yang juga panjang. Hanya saja tidak sepanjang berdiri yang pertama. Kemudian rukuk lagi dengan rukuk yang panjang,
hanya saja tidak sepanjang rukuk yang pertama. Dan rukuk yang rukun ini jamaah adalah rukuk yang pertama. Sedangkan rukuk yang kedua ini hukumnya sunnah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau seandainya ada orang yang telat datangnya di saat imam di rukuk yang kedua, maka dia dihitung telat. Tapi kalau datangnya di saat imam belum bangkit dari rukuk yang pertama, maka tidak dihitung apa? Telat. Karena yang dihitung rukun itu adalah rukuk yang keberapa? Pertama, sedangkan rukuk yang kedua itu disebut itu kedudukannya apa? Sunnah. Kemudian fa'atola sujud. Kemudian Nabi SAW sujud dengan sujud yang lama. Tsumma fa'ala fil raq'atil ukhra mithla ma fa'ala fil ula. Kemudian Nabi SAW melakukan di rakaat kedua sebagaimana yang beliau lakukan di rakaat pertama. Ini selesai tata cara sholat gerhana. Tsumman sarafa. Kemudian Nabi SAW selesai dari sholat waqad tajallatis syamsu, dan matahari telah kembali seperti semula. Jadi saking lamanya sholat, mataharinya kembali seperti semula. Saat kalau seandainya sholatnya sudah selesai, terus mataharinya belum kembali seperti semula, apakah sholat lagi? Maka jawabannya adalah tidak. Bisa kita isi dengan zikir dan seterusnya. Kalau seandainya gerhananya tidak gerhana total, gerhana hanya sebagian dan waktunya nggak lama, maka sholatnya pun tidak lama. Fakhotoban nas. Kemudian Nabi SAW berkhutbah. Maka ini menunjukkan bahwasannya di antara sunnah setelah sholat gerhana adalah khutbah. Hanya saja para ulama ada yang mengatakan itu bukan khutbah, itu yang sekedar nasihat. Ada yang mengatakan itu khutbah dengan satu khutbah, ada yang mengatakan dengan dua khutbah. Wallahu a'lam, madzhab Hambali mengatakan dan dipilih oleh Syekh Utsaimin bahwasannya khutbahnya hanya satu kali khutbah. Apa isi khutbahnya? Fahamidallaha. Nabi SAW memuji Allah Ta'ala wa asna alaih, menyanjungnya. Summa qol. Kemudian Nabi SAW bersabda. Jadi khutbahnya sama, diawali dengan pujian, sanjungan kepada Allah Ta'ala, kemudian isinya. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala jamaah adalah adanya matahari dan bulan. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Terjadinya gerhana itu bukan karena wafatnya atau lahirnya seseorang. Jadi fenomena di langit sana ketika terjadi apa itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di mana? Di bumi. Tidak ada kaitannya. Karena di bumi ini kejadian banyak sekali. Kalau seandainya setiap kejadian yang di bumi itu dipengaruhi oleh kejadian yang di langit, tentu akan banyak sekali kejadian-kejadian. Jadi Nabi SAW ingin mengingatkan bahwasannya terjadinya gerhana matahari ini tidak berkaitan dengan lahir atau matinya seseorang, wafatnya seseorang. Kenapa? Karena di saat itu jamaah wafat putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini jamaah satu-satunya putra Nabi yang bukan dari siapa? Khadijah. Namun dari Maria Al-Qibtiyah. Sedangkan putra-putri yang lain, maka itu dari Khadijah. Seperti Abdullah, kemudian Qasim, putri yang lain Zainab, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, siapa lagi? Satu lagi. Nah itu yang 6 itu dari Khadijah. Sedangkan satu ini Ibrahim itu bukan dari Khadijah. Nah ketika wafatnya Ibrahim jamaah, kebetulan terjadi gerhana apa? Matahari. Nabi SAW mengingatkan, nggak ada kaitannya antara wafatnya putraku Ibrahim dengan terjadinya matahari. Kalau Nabi SAW itu bukan seorang Nabi, tentu Nabi SAW akan memanfaatkan hal tersebut untuk meninggikan dirinya. Ini loh terjadi gerhana gara-gara wafatnya siapa? Putraku. Namun Nabi SAW berada seorang Rasul, belum mendapatkan wahyu, hal yang seperti tidak dijadikan usaha untuk meninggikan dirinya, namun umatnya diingatkan bahwasannya tidak ada kaitannya antara wafatnya putraku dengan terjadinya gerhana matahari. Kemudian Nabi SAW bersabda di antara isi khutbahnya, "Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru."
apabila kalian melihat gerhana, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah dan banyak-banyaklah bertakbir. Jadi yang disunahkan ketika terjadi gerhana adalah banyak-banyak berdoa dan takbir. Ini mewakili zikir. Jadi banyak doa, kemudian banyak zikir, wasallu watasaddaqu, dan sholat gerhanalah dan bersedekahlah. Jadi di sini disebutkan ada 4 amalan ketika terjadi gerhana. Yang pertama adalah berdoa, kemudian zikir, kemudian sholat, dan kemudian apa? Sedekah. Tsumma qol. Kemudian Nabi SAW kembali bersabda. Ini di antara isi khutbahnya. Ya ummat Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Wahai umat Nabi Muhammad, sungguhnya tidak ada yang lebih cemburu, tidak ada yang lebih marah melebihi Allah ketika ada laki-laki atau perempuan yang berzina. Jadi kalau seandainya ada orang yang berzina, tentu keluarganya sangat marah. Ketahuilah bahwasannya Allah Ta'ala lebih marah daripada keluarganya. Ya umat Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad, wallahi. Maka sebelumnya di sini Nabi SAW hanya menyebutkan satu dosa, yaitu zina. Padahal dosa itu banyak sekali. Kenapa? Karena menunjukkan akan betapa bahayanya zina. Nabi SAW tidak menyebutkan khamr dan seterusnya. Padahal itu merupakan dosa besar juga. Namun Nabi SAW ingin mengingatkan akan betapa bahayanya dosa baik di dunia maupun di akhirat. Kita tahu bahwasanya dampak buruk zina di dunia sangat luar biasa. Apalagi kelak jika dia tidak diampuni, dampak buruknya kelak di akhirat. Sehingga Nabi SAW mengingatkan secara khusus dari bahaya dosa zina. Ya umat Muhammad, wallahi lau ta'lamuna ma'a'lam. Wahai umat Nabi Muhammad, demi Allah, jikalau kalian mengetahui apa yang saya ketahui dari perkara-perkara akhirat, surga dan neraka, ma'a'lamu, sebagaimana saya ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Tentu kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak apa? Menangis. Jadi kalau seandainya kita Allah Ta'ala beritahu bagaimana neraka, bagaimana kejadian setelah kematian, tentu kita akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Namun Nabi SAW tahu hal itu jamaah. Namun Allah Ta'ala teguhkan Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad masih bisa hidup dengan wajar. Kalau seandainya kita ditampakkan bagi kita, apa yang ditampakkan Nabi Muhammad SAW, mungkin kita akan hidup terus dalam ketakutan. Kalau ditampakkan bagi kita hakikat dari neraka, hakikat dari azab kubur dan seterusnya, mungkin kita akan tidak bisa hidup dengan normal. Karena saking mengerikannya. Saking mengerikannya sehingga hikmah, di antara bentuk hikmah Allah Ta'ala jamaah, kita tidak ditampakkan kepada kita apa yang ditampakkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi lafdin, sebut dengan lafaz lain, fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan arba'a raka'atin wa arba'a sajadat, 4 ruku dan 4 sujud. Jadi tata cara salatnya 2 rakaat, tapi rukunya berapa? 4, sujudnya berapa? 4. Sujudnya 4 juga ya? Iya, 4 juga. Jadi karena setiap rakaat 2 sujud. Kemudian wa an Abi Musa al-Asy'ari, disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, kalau tadi hadisnya Aisyah, sekarang hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qol, ia berkata, khasafatis syamsu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama fazi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam kondisi takut. Yakhsha an takuna sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir terjadi kiamat. Jadi ini menunjukkan akan betapa takutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadinya kiamat. Padahal padahal kita tahu bahwasanya kiamat akan terjadi jikalau sebelumnya ada apa ya? Ada tanda-tandanya. Namun saking besarnya peristiwa gerhana ini jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut kalau seandainya hari kiamat akan datang. Hatta atal masjid. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi masjid. Ini menunjukkan bahwasannya sunnahnya sholat gerhana itu di mana? Di masjid, bukan di rumah. Boleh di rumah, tapi yang lebih afdol dilakukan di masjid. Faqama, kemudian Nabi SAW berdiri. Fasalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Kemudian beliau sholat berdiri dengan berdiri yang lama, ruku' yang lama, sujud yang lama. Ma ra'aituhu yaf'alu fi sholatin qat. Tidak ada saya pernah melihat Nabi SAW sholat sebagaimana panjangnya sholat gerhana. Jadi sholat gerhana ini sholat yang sangat panjang. Aisyah juga menceritakan hal itu, disebutkan dalam riwayat lain. Aisyah mengatakan,
akan panjangnya sholat gerhana dan seterusnya. Banyak para sahabat yang menjelaskan akan panjangnya sholat gerhana. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, artinya berkhutbah setelah sholat gerhana. Inna hadhil ayat allati yursiluha Allah, sungguhnya tanda ini yaitu gerhana yang Allah taala kirim untuk umat manusia, la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak terjadi karena lahirnya seseorang atau wafatnya seseorang. Karena sebagian orang mengaitkan gerhana yang terjadi zaman Nabi itu berkaitan dengan apa? Wafatnya putra Nabi yang bernama Ibrahim. Walakin Allah yursiluha yukhawwifu biha ibadah. Akan tapi Allah Ta'ala mengirimnya yang dengannya Allah Ta'ala menakut-nakuti hamba-hambanya. Fa'idha ra'aitum minha syai'a. Kalau seandainya kalian melihat gerhana, fafza'u ila zikrillah. Maka bersegeralah berzikir kepada Allah, wa du'aihi, dan berdoa, wastighfarihi, dan memperbanyak istighfar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kayaknya tidak perlu kita sampaikan faedahnya jamaah. Yang pasti di sini dijelaskan bagaimana tata cara sholat gerhana. 2 rakaat, 4 ruku', 4 sujud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.